Pemirsa, gelombang kedua arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung akan berlangsung sejak hari ini. PT ASDP Indonesia Ferry memprediksi masih ada sekitar 40% orang yang belum kembali ke Pulau Jawa. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung bersama jurnalis Metro TV, Enrich Tera, dan juru kamera Adi Joy. Selamat pagi. Tera, bagaimana situasi Pelabuhan Bakauheni hingga pagi ini? Selamat pagi Jason dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pada pagi hari ini Pelabuhan Bakauheni Lampung sudah mulai ramai didatangi oleh para pengemudi maupun juga oleh para penumpang pejalan kaki yang hendak melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Merak atau ke Pulau Jawa seperti itu. Dan saat ini kami semua akan menggambarkan bahwa ini merupakan visual terkini atau visual real time dari kantong parkir yang ada di dermaga 7. Bisa dilihat bahwa saat ini sudah ada 7 baris mobil yang sedang menunggu untuk masuk ke dalam KMP Batu Mandi yang saat ini sedang melakukan bongkar muatan seperti itu. Dan tadi memang jika kita lihat bahwa di dermaga 7 ini sudah ada antrian, namun di sebelahnya itu merupakan antrian di dermaga 1 yang masih kosong. Memang untuk pagi ini itu sifatnya fleksibel, di mana apabila sudah ada kapal yang merapat, maka para kendaraan-kendaraan yang mengantri ini dialihkan ke dermaga yang memang sudah ada kapalnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di dermaga 1 saat ini tidak ada mengantri karena belum ada kapal, atau saat ini di dermaga 1 proses bongkar muat itu sedang berlangsung, di mana di dermaga 1 saat ini hampir selesai bongkar muat, hanya ada sekitar 2 mobil lagi yang akan masuk ke kapal dermaga yang ada di dermaga 1 seperti itu. Sehingga nanti selanjutnya pengalihan akan dialihkan ke dermaga 7, dan saat ini di dermaga 7 sudah ada KMP Batu Mandi yang sedang melakukan bongkar muatan dari kendaraan-kendaraan maupun juga para penumpang pejalan kaki yang sudah sandar di Pelabuhan Bakauheni ini sekitar 20 menit yang lalu. Dan berdasarkan data yang telah kami terima pada tanggal 27 Maret 2026, sejak jam 12 malam hingga jam 8 tadi malam, jumlah penumpang yang sudah kembali ke Pulau Jawa yakni sudah lebih dari 45.000 penumpang. Angka ini mengalami penurunan sebanyak 25%. Dan juga untuk jumlah kendaraan yang sudah melakukan penyeberangan di hari kemarin pada jam 8 malam hingga jam 8 malam maksud kami, ini sudah ada sebanyak 11.000. Angka ini juga mengalami penurunan sebanyak 34% jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2025. Untuk total akumulasi hingga saat ini dari hari Lebaran hingga hari ini sudah ada sebanyak 543.000 lebih para penumpang yang sudah menyeberang ke Pulau Jawa. Dan untuk kendaraan ada sebanyak 144.000 kendaraan dari semua golongan, baik kendaraan roda 2, roda 4 maupun juga transportasi seperti bus antar kota, antar provinsi. Dan pihak SDP ini memprediksi masih ada sekitar 40% lagi para pemudik yang belum kembali ke Pulau Jawa. Oleh karena itu maka pihak SDP juga memprediksi bahwa puncak gelombang kedua arus balik ini akan terjadi pada tanggal 28 hari ini hingga tanggal 29 atau beberapa hari ke depan seperti itu. Mengingat saat ini masih ada sekitar 40% para penumpang yang belum kembali ke Pulau Jawa. Dan juga untuk mengantisipasi dari tingginya lonjakan dan juga antisipasi dari keramaian yang ada di pelabuhan saat ini, pihak SDP telah memberlakukan beberapa skema. Yang pertama ada skema single ticketing. Ini berfungsi untuk melakukan pemerataan harga begitu. Jadi penumpang hanya dikenakan biaya reguler saja, dan juga dengan adanya skema single ticketing ini para penumpang tidak lagi dapat memilih kapal dan juga tidak dapat lagi memilih dermaga mana yang akan mereka gunakan untuk melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Merak, Banten seperti itu. Dan juga untuk skema yang kedua adanya skema delay system, yakni dengan memanfaatkan buffer zone yang ada di rest area kilometer 49 dan juga rest area kilometer 20 yang ada di sepanjang ruas tol Bakauheni Lampung seperti itu. Tujuan dari adanya delay system ini yakni untuk menahan sementara beberapa kendaraan yang akan masuk ke dalam pelabuhan. Nantinya para kendaraan ini akan ditempel oleh 2 jenis stiker. Jenis stiker yang pertama yakni stiker berwarna hijau. Ini difungsikan untuk kendaraan yang sudah memiliki tiket atau bagi kendaraan yang akan melakukan penyeberangan ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung. Lalu untuk jenis stiker yang kedua adanya stiker berwarna merah, yakni stiker yang menandakan bahwa tidak pengendara tersebut atau kendaraannya tidak akan melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Merak, Banten. Untuk sementara demikian Jason yang dapat kami sampaikan terkait situasi dan kondisi pagi ini di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan langsung Anda, jurnalis Metro TV, Enrich Tera. Selamat bertugas kembali.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.